Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Silna Talia. Di sini aku akan membahas tentang satu kasus yang terkait dengan gangguan makan, khususnya yang mengarah ke anoreksia nervosa. Oke, seperti di video sebelumnya, aku akan menganalisis kasus ini menggunakan 4 pendekatan teori, yaitu teori kognitif, teori biologis, teori behavioral, dan teori humanistik. Nah, aku juga akan jelasin perbandingan teori mana yang paling cocok, termasuk kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan teori tersebut. Oke, baik, kita akan masuk ke cerita kasusnya ya. Oke. Jadi kasus yang aku pakai ini, aku ambil dari sebuah case report jurnal yang membahas tentang kondisi gangguan makan, khususnya anoreksia nervosa. Di kasus ini, individu menunjukkan perilaku makan yang sangat terbatas dan ketakutan ekstrim terhadap kenaikan berat badan. Jadi takut berat badan. Ini bisa dibaca di jurnal Clinical Case Report dari wilayah. Kalau aku rangkum dengan bahasa yang sederhana, gambaran kasusnya seperti ini. Orang ini punya ketakutan besar banget untuk gemuk. Jadi dia mulai mengontrol makan secara ketat, cara diet ketat. Misalnya, makan dalam porsi yang sangat sedikit, menghindari makan makanan tertentu, merasa bersalah kalau makan terlalu banyak, terus malah cemas bahkan setelah makan sedikit, takut berat badan naik meskipun nggak sampai sekilo. Selain itu, biasanya orang dengan kondisi seperti ini juga sering melakukan 1. Sering menimbang berat badan. 2. Terlalu fokus pada bentuk tubuh. 3. Mudah merasa dirinya itu tidak ideal. 4. Sering membandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain, terutama di media sosial. Dan yang paling berat adalah, walaupun tubuhnya mungkin sudah kurus, di pikirannya masih terasa, aku masih belum cukup kurus, aku masih gemuk gitu pikirannya. Di sini terlihat bahwa masalahnya bukan cuma soal makanan, tapi juga soal cara dia melihat dirinya sendiri. Nah, kita masuk ke bagian kedua ya, diagnosis dan alasan. Berdasarkan ciri-ciri tadi, kasus ini sangat mengarah pada gangguan makan, khususnya anoreksia nervosa. Alasannya karena anoreksia nervosa itu biasanya ditandain oleh 1. Pembatasan makan secara signifikan. 2. Ketakutan yang besar terhadap kenaikan berat badan. 3. Cita tubuh yang terganggu, merasa gemuk padahal dirinya sudah kurus. 4. Perilaku yang berfokus pada kontrol berat badan. Jadi bukan sekedar diet biasa atau pengen kurus, tetapi sudah pada level yang membahayakan kesehatan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Bagian 3 yaitu definisi dan konsep gangguan makan. Sekarang aku bakal jelasin singkatnya aja ya, yaitu gangguan makan adalah gangguan psikologis yang melibatkan pola makan tidak sehat dan biasanya disertai tekanan besar terhadap bentuk tubuh, rasa bersalah setelah makan, dan cara menilai diri berdasarkan berat badan. Dalam anoreksia nervosa, tubuh jadi pusat penilaian diri. Jadi kalau orang normal makan itu karena kebutuhan tubuh, kalau anoreksia makan itu sering dianggap sebagai ancaman atau kesalahan. Dan ini sering banget dipengaruhi juga oleh 1. Tekanan sosial, 2. Standar kecantikan, 3. Komentar dari lingkungan, 4. Pengalaman hidup seperti bullying atau trauma, mungkin punya trauma, 5. Dan juga faktor emosi, contohnya merasa tidak punya kontrol gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita analisis dengan 4 teori. Untuk yang pertama, pendekatan biologis. Pendekatan biologis menjelaskan bahwa gangguan makan bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti 1. Faktor genetik atau keturunan, 2. Gangguan keseimbangan hormon, 3. Perubahan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, 4. Sistem reward di otak yang berkaitan dengan kontrol, stres, dan kepuasan. Jadi ada kemungkinan individu ini memang punya kerentanan biologis tertentu. Misalnya lebih sensitif terhadap stres atau lebih mudah obsesif. Selain itu, ketika tubuh kurang nutrisi, otak juga ikut berubah fungsinya. Misalnya, jadi makin sulit berpikir jernih, makin mudah cemas, makin mudah mood swing. Kekuatan teori biologis. 1. Menjelaskan bahwa gangguan makan bukan sekedar kemauan, tapi ada faktor tubuh. 2. Cocok menjelaskan kenapa gangguan ini bisa berat dan kronis. Nah,
di balik kekuatan teori biologis ada juga kelemahannya. Kelemahannya yaitu 1, tidak menjelaskan kenapa fokusnya jadi ke tubuh dan berat badan. 2, tidak terlalu menjelaskan faktor lingkungan seperti tekanan sosial atau pengalaman masa lalu. Jadi itu pendekatan teori biologis. Selanjutnya kita akan masuk ke pendekatan teori kognitif. Pendekatan kognitif. Dalam pendekatan kognitif, gangguan makan muncul karena distorsi berpikir atau pola pikir yang tidak realistis tentang tubuh dan nilai diri. Contohnya, kalau aku kurus, aku bernilai. Kalau aku gemuk, aku jelek. Kalau berat badan naik, hidupku rusak. Terus dia berpikir aku harus sempurna gitu. Dan pola pikir ini biasanya datang otomatis, bahkan saat tidak ada yang memaksa. Pendekatan ini juga nyambung dengan konsep body image distortion, yaitu ketika persepsi seseorang terhadap tubuhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini juga banyak banget dibahas dalam penelitian terkait gangguan makan. Nah, berikut kekuatan dan kelemahan teori kognitif. Kekuatan teori kognitif itu 1, sangat kuat menjelaskan kenapa orang tetap merasa gemuk meskipun kenyataannya dia kurus. 2, bisa dipakai untuk intervensi CBT, yaitu memperbaiki pikiran otomatis yang negatif. 2, selanjutnya kelemahan teori kognitif. Yaitu yang pertama, kalau kondisi fisiknya sudah drop berat, terapi kognitif kadang perlu ditunda dulu sampai kondisi tubuh stabil. 2, tidak menjelaskan detail pengaruh ujian atau lingkungan yang memperkuat perilaku tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan behavioral. Behavioral memandang gangguan makan sebagai perilaku yang terbentuk dan diperkuat. Misalnya begini, awalnya dia diet, lalu berat badannya turun, lalu dipuji. Nah, dipujinya itu jadi reward. Akhirnya otaknya belajar, kalau aku makan lebih sedikit, aku akan dipuji dan dianggap bagus, dianggap bernilai. Dan di sisi lain, kalau dia makan banyak, semakin dia makan banyak, dia akan merasa bersalah. Kalau dia akan merasa bersalah, dia muncul kecemasan. Lalu jika muncul kecemasan, dia mengurangi makan lagi. Gitu. Jadi terbentuk siklus restriksi, jadi lega atau dipuji dengan itu, terus menjadi makin restriksi lagi. Sama dengan kayak makan, setelah makan muncul rasa bersalah, setelah muncul rasa bersalah makin menghindari makan, jadi nggak mau makan lagi gitu. Nah, kekuatan teori behavioral ada 2 juga. 1, sangat berguna untuk membantu kebiasaan makan yang lebih sehat secara bertahap. 2, fokus pada pola yang terlihat dan bisa dievaluasi. Nah, setiap kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan teori behavioral ini yaitu 1, kalau hanya fokus pada perilaku tanpa menyentuh akar emosinya, bisa kambuh lagi. Jadi bisa terulang lagi siklusnya kayak tadi, kalau nggak menyentuh akar emosinya. 2, kurang menjelaskan konflik identitas, luka, dan batin. Ya, berikut tadi itu pendekatan teori behavioral. Selanjutnya pendekatan teori humanistik. Pendekatan humanistik. Humanistik melihat bahwa gangguan makan bisa muncul karena individu merasa tidak cukup, merasa tidak diterima, dan akhirnya mencari kontrol lewat tubuhnya. Kadang orang dengan anoreksia itu bukan cuma ingin kurus, tapi ingin dilihat, merasa punya kontrol. 2, merasa aman. 3, merasa dirinya itu berharga. Bisa jadi di hidupnya dia merasa terlalu banyak hal yang tidak bisa ia kontrol, jadi tubuh menjadi satu-satunya hal yang ia bisa atur secara ekstrim. Humanistik juga melihat pentingnya penerimaan diri, self love, dan unconditional positive regard dari lingkungan. Nah, semuanya pasti, di teori pasti ada kekuatan dan kelemahan. Untuk di humanistik, kekuatannya itu yang pertama, sangat bagus untuk memahami akar emosi dan pengalaman dari individu tersebut, pengalaman hidup individu tersebut. 2, membantu membangun penerimaan diri dan identitas yang lebih sehat. Nah,
Untuk kelemahan teori humanistik, yaitu yang pertama, tidak terlalu rinci menjelaskan mekanisme biologis seperti perubahan hormon. 2. Kurang spesifik untuk panduan langkah terapi yang terstruktur. Kalau dibandingkan ya, untuk perbandingan 4 teori tersebut, 4 teori yang sudah saya bacakan tadi, biologis menjelaskan kerentanan tubuh dan dampak malnutrisi. 2. Kognitif menjelaskan distorsi body image dan perfeksionisme. Yang ketiga, behavioral menjelaskan bagaimana diet atau restriksi jadi kebiasaan yang diperkuat. 4. Humanistik menjelaskan kebutuhan penerimaan dan kontrol diri. Untuk kasus gangguan makan, menurut aku, pendekatan yang paling kuat ialah pendekatan kognitif plus behavioral. Pendekatan kognitif dan behavioral. Karena gangguan makan sangat terkait dengan pola pikir tentang tubuh dan pola perilaku diet yang terus diperkuat. Tapi tetap biologis dan humanistik itu penting sebagai pendukung supaya pemahaman kita itu tidak pecah belah atau tidak sepihak atau tidak sepotong aja. Oke, jadi itu analisis kasus gangguan makan atau anoreksia nervosa dengan 4 pendekatan teori menurut saya lengkap dengan kelebihan dan kelemahannya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata saya minta maaf, dan jika ada kelebihan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.